sedulurku sekalian. Bergeraklah, wahai para kesatria dan para Serikandi Nusantara. Panjenengan semua memiliki kekuatan yang tidak saya punya. Saya di sini hanyalah seorang penyampai pesan, bukan siapa-siapa. Hanya orang biasa yang tak punya apa-apa, yang tak punya kekuatan maupun pengetahuan apapun. Namun meskipun demikian, mungkin inilah sedikit yang bisa saya lakukan untuk bersama-sama mengajak para sedulur sekalian agar kita bisa melakukan perubahan di dalam kehidupan ini, menciptakan kehidupan yang lebih baik, menghapuskan segala penderitaan, menghapuskan segala kesengsaraan dan kepedihan yang ada di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada para sedulurku sekalian. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah, para sedulurku sekalian, kita masih dipertemukan dalam video yang ketiga ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Gusti Sang Maha Kuasa untuk kembali bersua, meski hanya dalam bentuk suara seperti ini. Para sedulurku sekalian, mungkin banyak di antara panjenengan semua yang bertanya-tanya, siapakah Satria Piningit itu? Di manakah Satria Piningit berada? Apakah dia sudah muncul? Apakah dia sudah mewadah? Di manakah sosok sang Satria Piningit, sang Kinasih itu berada? Bahkan hingga ke detik ini, tiada satupun di antara kita yang mampu menjawab hal tersebut. Bahkan mungkin termasuk diri saya sendiri. Sosok yang begitu melegenda, sosok yang sudah diceritakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu oleh para leluhur kita. Lantas, apakah sekarang dia sudah ada? Mengapa kondisi negeri kita masih seperti ini? Mengapa kondisi negeri kita masih penuh dengan penderitaan, kezaliman, kesengsaraan? Bukankah banyak yang sudah mengatakan bahwa pertanda kemunculan Sang Kinasih adalah ketika alam bergejolak? Bergejolaknya alam merupakan tanda bahwa mereka menyambut kehadiran sosok yang dinanti. Bergejolaknya alam merupakan pertanda bahwa sosok yang dinanti sudah ada, sudah hadir, sudah tiba. Lantas di manakah dia berada? Di wadah siapa dia menyatu? Lalu mengapa kita begitu menunggu sosok yang dinanti ini? Mengapa kita begitu menunggu kehadiran sosok Sang Piningit ini? Memangnya apa yang kita harapkan dengan kedatangan beliau? Apa yang kita harapkan dengan kemunculan beliau?
Bagaimana seandainya jika saat ini beliau ternyata sudah ada, sudah mewadah, sudah menyatu dengan raga sejatinya, dan sudah hidup bersama kita di tengah-tengah kita, namun kita tidak menyadarinya. Lantas apa yang kita harapkan dari sosok ini? Mengapa kita begitu menantinya? Mengapa kita begitu menunggunya? Banyak yang mengatakan bahwa sosok sang Satrio Piningit, bahwa sosok sang Pinilih, dia membawa harta amanah, harta Nusantara, harta gaib. Lalu, jika ternyata sosok ini sudah ada bersama kita, sudah hadir bersama kita, namun kita tidak menyadarinya, karena dia tidak membawa suatu harta apapun. Dia tidak membawa harta amanah, dia tidak membawa harta gaib dan apalah itu. Lantas masihkah kita menerimanya? Atau jangan-jangan kita mengabaikannya, kita menafikannya, kita tidak mengakuinya? Maka para sedulur sekalian, kita harus kembali mempertanyakan kepada diri kita, apa yang kita tunggu dari sosok ini? Apa yang kita harapkan sebenarnya dari sosok ini? Apakah kita hanya semata-mata mengharapkan harta yang dibawanya? Apakah kita menunggunya dengan begitu sabar hanya semata-mata untuk melihat dia membawa harta amanah, membawa harta Nusantara yang katanya akan digunakan untuk memperbaiki kondisi negeri kita ini? Wahai para sedulurku sekalian, jikalau yang ada di dalam benak kita, jikalau yang ada di hati kita, di dalam pikiran kita, hanyalah sebuah angan-angan, hanyalah sebuah keinginan, hanyalah sebuah nafsu yang hanya menginginkan harta yang dibawa oleh sang kinasih, harta yang dibawa oleh sosok yang dinanti, sang Pinilih, maka wahai para sedulurku sekalian, saya rasa sampai kapanpun sosok tersebut tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah dimunculkan oleh alam. Maka sampai kapanpun mungkin kita tidak akan pernah menemukan sosok tersebut, tidak akan pernah menyadari sosok tersebut siapa orangnya, padahal dia sudah ada bersama kita, padahal dia sudah hidup di tengah-tengah kita. Namun karena hati kita dibutakan oleh harta, hati kita dibutakan oleh kehidupan duniawi, nafsu, ego, keinginan pribadi, maka saya tidak yakin bahwa kita akan bisa menemukan sosok tersebut di tengah-tengah kita. Lantas untuk apa kita menunggu kehadiran sosok tersebut kalau dia tidak membawa harta? Para sedulurku sekalian, harta sesungguhnya yang dibawa oleh sang kinasih, oleh sang Pinilih, oleh sang Ratu Adil, itu bukanlah harta duniawi, itu bukanlah harta dalam bentuk uang, emas, dan sebagainya. Namun harta sesungguhnya yang dibawa oleh sang kinasih itu adalah ajaran-ajaran kebaikan yang disebarkannya kepada kita semua. Beliau menginginkan agar kita tidak hanya dibutakan oleh harta kekayaan dunia. Beliau menginginkan agar kita tidak dibutakan oleh keinginan semata-mata untuk mendapatkan harta dari beliau. Yang beliau inginkan adalah agar kita semua bisa menerapkan segala ajaran kebaikan yang dibawa oleh beliau, oleh sang Satrio Piningit, sang kinasih, sang Pinilih, sang Ratu Adil, sang Imam Al-Mahdi. Ketika kita hanya menginginkan harta yang dibawa oleh beliau, harta yang dibawa oleh sosok Satrio Piningit, maka saya khawatir sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan sosok beliau, dan beliau juga tidak akan pernah dimunculkan baik oleh alam semesta maupun oleh Gusti Sang Maha Kuasa. Mengapa?
Karena ketika kita hanya menginginkan harta beliau, maka sesungguhnya kita sama sekali tidak peduli kepada sosok beliau. Karena yang kita pikirkan hanyalah kepentingan diri kita sendiri. Kita menginginkan harta, kemudian setelah beliau memberikan harta, apakah kita masih akan mendengar ajaran-ajaran beliau, mendengar wejangan-wejangan beliau yang penuh dengan kebaikan? Kita bergelimang dengan harta, namun kita lupa bahwa harta yang sesungguhnya adalah seluruh ajaran kebaikan yang beliau sebarluaskan. Welas asih, kejujuran, integritas, berani karena benar, membela kebenaran, menegakkan keadilan, memberantas segala kezaliman, angkara murka, dan segala kedurjanaan. Wahai para sedulurku sekalian, sekali lagi, mari kita mengingatkan diri kita sendiri. Kita kembali berintrospeksi diri. Apa yang sesungguhnya kita inginkan dengan kehadiran beliau? Apakah kita hanya semata-mata menginginkan hartanya saja, tapi kita lupa, kita tidak peka dengan seluruh ajaran kebaikan yang beliau sebarkan, yang seharusnya kita jalankan, yang seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana yang untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukanlah dengan hartanya, tapi adalah dengan ajaran kebaikan yang beliau sebarluaskan, yang harusnya kita jalankan. Mari kita kembali berintrospeksi diri. Kita kembali merenung. Kita tanya kepada hati nurani kita, apa yang sesungguhnya kita harapkan dari sosok yang dinanti. Sosok sang Satrio Piningit, sang Kinasih, sang Pinilih, sang Ratu Adil, sang Imam Al-Mahdi. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya hanyalah dari Gusti Sang Maha Kuasa, dan segala kesalahan murni berasal dari diri saya sendiri. Semoga Gusti Sang Maha Kuasa senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya dan bimbingannya, agar kita bisa mengikuti petunjuk Sang Maha Kuasa dengan baik di dalam kehidupan kita ini, dan agar kita bisa kembali kepada kesadaran yang tertinggi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi para sedulur sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah melimpah untuk kita semua. Salam damai seluruh alam. Dari pesan yang sudah saya terima, maka salah satu hal yang membuat kita tidak bisa merasakan, yang membuat kita tidak bisa menemukan sosok tersebut, adalah karena hati kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih dikuasai oleh keserakahan, ego, nafsu untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Dan kita sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, kepada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, kepada alam. Kita sama sekali tidak peduli.